Kamera, rolling, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to OD, Omah Diskusi. Di sini kita mendiskusikan apa saja. Yang pasti semoga kegiatan diskusi kita di siang hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Dan di siang hari ini kita kedatangan tamu sekaligus mengundang juga ada Bapak Kepala Bidang Sumber Daya Air PUPR Kabupaten Magetan ya, Pak Yuli. Pak Yuli Iswahyudi. Ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat Bapak nggih? Alhamdulillah sehat. Pak Yuli ini bidangnya adalah bidang terkait dengan ketersediaan air. Ya, sumber daya air. Sumber daya air gitu ya. Dan kali ini bulan ini juga masih melimpah ya sumber daya air. Kalau sebenarnya menurut BMKG bulan April dasarian yang ketiga ini sudah masuk musim kemarau. Nah, tapi fenomena alam kelihatannya sedikit bergeser. Ya. Nah, nanti kalau diperkirakan oleh Bapak Menteri Luhut ya kemarin ya, bulan Agustus nanti El Nino yang agak sedikit menyengat hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ya. Artinya kalau pergeseran ini saat ini ya, ini masih menguntungkan atau gimana dari ketersediaan air itu? Kalau dari sisi ketersediaan ada sisi positifnya karena petani yang sudah menanam tanaman padi sudah mulai ada beberapa wilayah yang sudah mulai berbuah, artinya memang butuh air. Di satu sisi yang lain mudah-mudahan pergeseran hujan ini tidak numpuk di depan tetapi bisa merata di sepanjang bulan, di sepanjang tahun ini ya, di sepanjang tahun ini. Walaupun memang ada kekhawatiran El Nino tahun 2023 ini bisa saja mengena hampir seluruh wilayah Indonesia, tapi kita berharap berdoa semoga walaupun ada El Nino tapi tidak berdampak banyak di Kabupaten Magetan. Terutama ketersediaan air gitu. Ya, ketersediaan air. Karena musim tanam tahun 2023 ini masih menyisakan musim tanam 2 yang belum panen dan musim tanam 3 yang baru dimulai bulan Juni-Juli nanti. Ya. Nah Pak, ini kalau terkait ketersediaan air nih, ini pemerintah daerah kayaknya juga gencar sekali untuk membangun yang namanya embung nih Pak. Ya, tampungan kalau air. Ini bisa kegiatan tahun ini di APBD tahun 2023 ini apa yang dilakukan oleh SDA sendiri Pak? Ya, untuk kita reservoir atau tampungan air, memang kita ada kegiatan yang melanjutkan tahun kemarin, di mana memang kita harus memanen air pada saat curah hujan atau pada saat musim hujan yang akan digunakan pada saat petani memerlukan pada saat hujan sudah mulai berkurang. Jadi tahun ini kita ada penanganan embung yang besar itu 3, Campur Sari, Terung, sama Mojorejo yang tender. Selebihnya tetap pemeliharaan rutin ada 3 dari total 14 embung yang sudah ada di Kabupaten Magetan. Nah, kita mungkin masih tetap kekurangan air atau defisit air kurang lebih sekitar 90 juta. Memang upaya kita sebanyak mungkin menahan air pada saat musim penghujan. Kita tahan selama-lamanya agar nanti pada saat petani atau masyarakat membutuhkan bisa menggunakan cadangan-cadangan air yang sudah kita modifikasi di Kabupaten Magetan. Pak, kita bahas dulu yang terkait proyek yang dilakukan tahun ini. Ini ada 3 embung nih Pak ya. Nah ini 3 embung ini ada Campur Sari, dan Mojorejo. Ini kondisi mereka seperti apa? Ini persentase untuk proyeknya itu sudah berapa? Campur Sari ini yang paling besar anggarannya. Ada kalau melihat Pagu memang 2 miliar. HPS kita kemarin 1,8an. Nah ini persentase yang sudah terbangun kita sudah 4 kali tahap 200an. Ini masih sekitar 30%. Jadi diharapkan dengan anggaran tahun ini bisa terselesaikan. Sama Terung juga 3 kali penganggaran 200 jutaan. Kita harapkan tahun 2023 ini dengan anggaran kurang lebih 1,4 bisa terselesaikan. Terus Mojorejo itu sudah 3 atau 4 kali pengadaan langsung 200 juta. Dengan adanya anggaran 500 juta tahun ini insya Allah juga bisa terselesaikan. Artinya besarnya beda-beda ya dari 3 embung? Berbeda-beda. Strukturnya pun juga berbeda-beda, letak geografinya juga berbeda-beda. Kalau progres pekerjaannya apa aja dari 3 embung ini? Memang penyelesaian semua? Ya, penyelesaian semua. Jadi tahun ini yang Campur Sari karena memang ternyata
struktur tanahnya berbeda daripada yang lain, jadi di sana lebih dominan batu. Nanti konstruksi kita pakai dengan lapisan geomembran. Jadi kalau yang lain-lain itu lebih ke struktur beton rigid, tapi kalau yang campur sari kita lebih menggunakan geomembran yang bisa menampung tampungan air, sehingga pemanfaat di wilayah campur sari dan wilayah candi di bawahnya itu bisa lebih terjamin ketersediaan airnya. Sedangkan untuk embung terung itu kita melihat di lapangan sangat berbeda jauh dengan campur sari. Kalau yang campur sari dominan batu, yang terung ini malah dominan tanah. Nah, dominan tanah kita mengkombinasikan pasangan beton dengan timbunan tanah yang ada. Jadi apa yang menjadi ketersediaan sumber daya kita manfaatkan. Kalau campur sari di RAB kita menggunakan batu setempat karena memang batunya bisa digunakan untuk strukturnya. Sedangkan untuk yang terung kita memanfaatkan untuk tanah sekitar untuk bahan timbunan dikombinasi dengan beton rigid. Sedangkan untuk Mojorejo kita lebih ke finishing, dalam arti di samping tampungan menggunakan geomembran, kita juga mencoba mengkonsep Mojorejo ini bisa menjadi wahana untuk olahraga maupun wisata. Gitu. Artinya ketiga-tiga ini dari APBD semua? Dari APBD semua. Kalau running pengerjaan kami kapan? Untuk 3 embung ini sebenarnya sudah sebagian sudah masuk ke kaji ulang UKPBC atau panitia lelang. Yang terung sama yang Mojorejo ini tadi saya berangkat ke sini juga ada beberapa yang kita selesaikan dan sudah selesai, tinggal kita tunggu dari panitia lelang diumumkan, mudah-mudahan siang nanti sudah bisa diumumkan. Sedangkan campur sari kemarin memang ada finishing terkait dengan perhitungan yang harus kita cocokkan dengan kondisi di lapangan. Ya mudah-mudahan minggu ini juga sudah dokumennya bisa kita serahkan ke Pokja ULP. Artinya kan sudah triwulan pertama gitu ya? Iya. Tapi ini masih berkutat di lelang. Ini ada apa sebenarnya? Apa nggak bisa di lebih awal kayak gitu? Sebenarnya kita memang berkeinginan awal, di idenya sudah selesai akhir April atau awal April. Akhir Maret atau awal April. Cuman ada edaran terkait TKDN. Ya, TKDN ini begitu dokumen selesai, ternyata memang ada persyaratan yang harus ditambahkan terkait dengan kandungan produk dalam negeri. Walaupun pada akhirnya Bapak Sekda memberikan kebijakan terkait dengan TKDN ini minimal kandungannya 25%. Tapi ya tetap harus ada hitungan rinci item per item terkait dengan TKDN. Artinya agak ribetnya di penghitungan itu. Ya, hampir semua paket yang ada di PU kemarin sempat tertahan oleh kebijakan TKDN itu. Tapi pada akhirnya Pak Sekda memberikan kebijakan terkait kandungan itu minimal 25%. Artinya walaupun dihitung detail tetapi masih ada kelonggaran, kandungannya minimal 25% bisa lolos. Kalau malah kita lebih fokus ke 3 embung ini, kalau kandungan dalam negerinya kan semuanya kan dalam negeri dulu. Memang kalau kita melihat sepintas kayak semen contohnya, semen itu kita melihat semen Gresik, ya, salah satu nama lah semen Gresik yang branded. Setelah kita melihat di tkdn.go.id, ternyata dia juga belum 100%. Jadi ada lembaga yang mensertifikasi kaitan dengan TKDN ini, nantinya akan keluar sertifikat TKDN dari masing-masing produk. Jadi walaupun toh material itu diproduksi di dalam negeri, tapi belum tentu kandungannya 100% dalam negeri. Jadi ada mungkin kalau semen Gresik itu kemarin kisaran 96%. Nah itu juga cukup tinggi. Belum lagi besi, belum lagi geomembran yang saya sampaikan. Geomembran itu ya masih syukur karena ada yang produk pabriknya di dalam negeri, itu pun tidak bisa 100%, hanya 60% produknya, karena begitu diproses produksinya menggunakan peralatan dari luar negeri, praktis tidak bisa 100% kandungan dalam negerinya. Jadi agak ribetnya seperti itu. Yang material setempat, nah itu mungkin baru bisa dikatakan 100%. Kayak batu, pasir, oral, nah itu yang mungkin kemarin akhirnya karena ini hal baru bagi PPK, teman-teman PU juga, akhirnya ya kita belajar lagi. Kita sempat Zoom online dengan kementerian
terkait dengan TKDN itu. Artinya dengan persiapan itu akhirnya kita harus belajar lagi gitu. Ya, TKDN itu. TKDN-nya sudah selesai, sekarang masalah TKDN ini tinggal kaji ulang. Jadi mudah-mudahan tidak sampai akhir bulan semua paket sudah dilaksanakan lelang lah. Iya. Artinya running mungkin bisa bulan depan. Ya, insya Allah kalau tidak ada sanggah dan selebihnya lancar, itu bulan Juni sudah bisa berkontrak. Pak, kalau kita sejauh ini sudah punya berapa embung sih? Yang saat ini mungkin sudah difungsikan. Ya, untuk embung itu Mas Koco yang sudah berfungsi dan hasil normalisasi kita ada 14 lokasi kurang lebih. Artinya nanti ada 17 embung di akhir tahun? Ya, enggak, yang kemarin kan lanjutan, itu sudah kita data. Oh, yang masuk 14 ini ya? Ya, masuk 14 itu. Jadi nanti kita tetap berupaya untuk menambah dengan tanpa pembebasan. Karena kalau dengan pembebasan lahan prosesnya nggak bisa setahun 2 tahun. Iya. Jadi nanti kita bekerja sama dengan desa, mana yang lahannya menjadi tanah kas desa bisa digunakan untuk menampung air. Jadi pada prinsipnya mungkin bisa ditangani secara swakelola dengan menggunakan peralatan kita. Nanti desa yang menyediakan lahan. Jadi kita kerjakan secara bertahap. Kalau zaman dulu ada namanya tambungan di rumah-rumah kecil-kecil itu, tapi nanti di desa kita bikin yang agak besar di samping untuk konservasi, penampungan air maupun juga untuk hiburan ya, mancing maupun wisata dan sebagainya. Untuk wisata desa dan sebagainya Ya. itu ya. Itu mungkin harapan kami ke depan. Artinya kalau tadi ada 3 yang mungkin selesai tahun ini, kemudian masih ada 11. Nah 11 ini seperti apa? Sudah berfungsi sebagian, sudah berfungsi sebagian. Ada yang pemeliharaan rutin dalam arti karena existing dari embung ini rata-rata kita berada di sungai dan setiap kali musim hujan membawa lumpur, praktis kita juga mesti ada kegiatan rutin pengerukan, normalisasi. Kalau tidak semacam itu nanti usia guna dari embung ini juga akan pendek. Di samping mungkin desain secara teknisnya juga kita rubah. Kalau dulu mungkin lokasinya berada di sungai besar yang sekali banjir langsung penuh, kita mungkin sekarang mengarah peletakan embung di samping-sampingnya. Jadi secara tidak langsung airnya bukan dari aliran utama tapi dari aliran samping yang lebih bersih kondisinya dari sedimen. Kalau rencana ke depan memang masih ada penambahan lagi atau nanti kalau ke depannya mungkin kita dengan stimulan swakelola. Jadi kegiatan yang diusulkan oleh desa-desa yang mungkin tidak ada pembebasan, kita upayakan dengan peralatan kita, nanti sharing dengan desa bagaimana. Jadi yang kita tekankan itu di samping yang ke pusat kita juga mengusulkan yang nilainya 15 miliar, 20 miliar itu yang kita usulkan ke BBWS karena tanahnya sudah kita bebaskan kayak di Jokotro itu 5 hektar. Terus di Kebaran juga artinya tinggal menunggu anggaran besar dari BBWS. DED juga sudah ada, terus dokumen lingkungan juga sudah dilaksanakan, tinggal menunggu kita bareng-bareng anggaran dari pusat biar segera turun di Kabupaten Magetan. Kalau yang menunggu itu berapa? Yang kita usulkan itu 2. Jadi Embung Jokotro sama Kebaran. Jadi 2 lokasi, di samping ada prasarana besar yang bendung karet milik provinsi maupun yang dibangun oleh pusat rusak yang kita usulkan. Tapi kalau yang embung cuma 2. Artinya kalau kita ke mungkin yang bendung kemarin ya, karet 2 karet ini saat ini masih belum ada gini Mas Koco. Perbaikan. Jadi yang satu itu miliknya provinsi, itu provinsi sudah menindaklanjuti dengan kegiatan DED tahun ini. Jadi dia bikin model tes. Terus kemarin kita temukan dengan kelompok pemanfaat, intinya HIPA minta untuk dibuat bendung tetap. Jadi tidak konstruksinya sama dengan bendung karet, enggak, tapi dibuat fixed dam sama dengan bangunan sebelumnya, dari bangunan Belanda sebelumnya. Jadi nanti dengan bangunan fixed dam itu bisa mengefisiensikan anggaran. Kalau karet mungkin sampai 15 miliar, tapi kalau bendung tetap mungkin 2-3 miliar sudah cukup. Kemudian yang berada di Beringin, di Kawedanan, itu juga kita usulkan ke DAK tahun 2024. Jadi tetap kita berupaya, baik melalui provinsi maupun pusat, untuk bisa mensupport usulan kami agar bisa mendapat alokasi anggaran dari APBN maupun dari APBD provinsi. Artinya selama ini belum diperbaiki, sejauh ini fungsinya Pak masih secara darurat kita membantu secara swakelola dengan
membuat anggelan dari ban bekas sama sandbag. Jadi setiap kali banjir rusak ya kita perbaiki bareng-bareng dengan masyarakat. Jadi bersifat temporary, yang penting layanan ke masyarakat tidak terganggu. Jadi masih bisa dua-duanya mengalir air, tapi bentuk bangunannya tidak permanen. Nah, ini yang memang tugas tanggung jawab kami untuk mengupayakan agar bangunan itu bisa menjadi permanen kembali. Bapak, kalau dibilang ya kita ini defisit air gitu ya. Bapak bilang tadi ada 90 juta kubik ya. Ya. Nah, ini apa yang mempengaruhi itu? Selama ini mungkin banyak orang nggak tahu, ya fine-fine aja sih gitu. Ya. Jadi kita merasakan 3 tahun ini nggak ada kurang karena kemarin kita bersifat kemaraunya kemarau basah. Jadi defisit dipengaruhi oleh La Nina ya. Tapi nanti coba kita rasakan kalau memang terjadi seperti tahun 2019. Jadi tahun 2019 itu di bulan Juni, Juli, Agustus itu sudah muncul laporan gagal panen. Kalau 3 tahun ini mungkin jenengan juga kurang istilahnya mendengar istilah gagal panen. Ya mudah-mudahan selebihnya nggak sampai terjadi. Tapi begitu terjadi kondisi normal seperti tahun 2019, nah itu beberapa lokasi sudah nanam tanaman tapi tidak terjadi panen. Nah ini yang hitungan kami kita anggap defisit. Jadi pada saat musim tanam ketiga yang dimulai bulan Juni Juli itu petani sudah terlanjur menanam tapi kekurangan air. Nah ini yang kita khawatirkan dan mudah-mudahan tidak sampai terjadi lah. Tapi walaupun hal semacam itu, tahun ini kita juga akan segera mengadakan rapat komite irigasi untuk memberikan warning yang dari pemerintah kemarin disampaikan El Nino akan terjadi sekitar bulan Agustus. Nah ini pas wayai musim tanam 3. Nah kita juga berharap petani juga lebih bijak menanam tanaman yang kurang menggunakan air. Nah, artinya jangan tanaman padi, mungkin tanaman yang jangan membutuhkan air banyak. Nah ini memang kita harus sinkronisasinya dengan petani, jangan sampai petani karepe nanam tanaman padi terus, tetapi airnya tidak ada. Ya kalau sudah seperti itu kadang-kadang orang taunya ada yang disalahkan. Nah yang disalahkan ya kami. Kalau terjadi gagal panen kami, tapi kalau terjadi keberhasilan mungkin kami juga tidak disebut. Tapi memang tahun 2019 kemarin kita banyak melihat bahwa petani itu sudah mumpuk 2 kali gitu. Artinya kan tinggal nunggu panen gitu. Betul. Nah, tapi itu mereka nggak jadi panen karena kekeringan itu. Gitu. Makanya kita nggak kepingin terjadi yang 2019 ini. Mungkin dalam bulan ini kita kumpulkan kelompok-kelompok HIPA maupun kelompok tani, kita berikan warning. Jadi kita di hitungan kita memang terjadi defisit semacam itu. Kalau melihat sekarang ya masih hujan, tapi kita tidak tahu nanti di bulan Agustus seperti apa. Jadi kita mohon kesadaran dan kebijakan dari teman-teman petani untuk kegiatan musim tanam 3. Gitu. Artinya kalau pemerintah daerah melalui dia untuk mengantisipasinya adalah dengan memanen air hujan gitu ya. Jadi kita pastikan sampai dengan bulan ini tampungan-tampungan kita penuh dengan air. Nah itu. Jadi sampai bulan ini ya. Ya, sampai dengan bulan yang. Jadi saya minta laporan ke UPTD. Mana saja embung-embung yang sudah mulai menurun tambungannya atau sudah digunakan airnya oleh petani. Jadi contohnya yang di Tintang Kerajaan itu kemarin di samping ada perbaikan pintu juga petaninya juga sudah mulai memanfaatkan air untuk matun musim tanam 2. Nah ini yang perlu kita monitor. Nanti dari kegiatan petani itu elevasi airnya masih bisa naik lagi enggak dengan curah hujan yang tersisa ini. Jadi kita monitor terus. Jadi kita efektifkan hujan yang terakhir-terakhir ini terjadi untuk dimasukkan ke tampungan-tampungan air kita. Gitu. Nah Pak, artinya kalau dari kalau tadi ada defisitnya, kita belum tahu apa yang mempengaruhi defisit air tersebut selain musim kemarau mungkin ya. Ya, jadi kalau kita dari bidang sumber daya air melihat begitu hujan terjadi deras di bagian hulu, air langsung masuk ke sungai besar, debitnya langsung naik, berarti kegiatan untuk menahan air masih belum optimal. Jadi kita melihat hujan di wilayah Pelausan atau di wilayah Sayangan, terus ada laporan sebentar Dam Cijeruk posisi elevasi naik 1 meter di atas mercu. Ya ini sudah menandakan kalau air langsung run off ya, langsung lari ke sungai, langsung menuju ke wilayah hilir, tapi tidak ditahan selama-lamanya di bagian atas.
dia kita gunakan seperlunya pada saat petani membutuhkan. Jadi indikator ini yang mungkin kita masih pegang. Kalau memang hujan itu sudah tertahan di wilayah tampungan-tampungan kita dan air yang mengalir setelah hujan itu langsung berwarna bening, bisa jadi konservasi atau rehabilitasi di atas berhasil. Tapi kalau begitu hujan warnanya masih coklat, berarti yang atas pindah ke bawah sedimentasinya. Artinya ada korelasi ya antara penghijauan yang selama dilakukan dengan pasti. Jadi untuk mengantisipasi defisit air itu. Iya. Jadi penghijauan itu adalah jangka panjang untuk ketersediaan air. Jangka menengahnya itu pembangunan sumur, jangka pendek. Jangka pendeknya sumur, jangka menengahnya embung. Embung sama waduk itu jangka menengah. Jangka panjangnya penghijauan untuk ketersediaan air itu. Bapak, kalau 14 embung ini sudah termasuk mungkin yang embung bisa dibilang kayak danau ini sudah termasuk di luar embung itu ya? Yang lebih kecil, sedangkan untuk waduk itu 2 telaga pasir atau sarangan dan waduk Gonggam yang kapasitasnya 3,9 juta sama 2 juta sekian. Jadi kalau jenengan sampaikan tadi 90 juta meter kubik, sementara tambungan sarangan kita anggaplah 3 juta meter kubik, ada sekitar 30 waduk setara sarangan yang memang harus dibangun di Kabupaten Magetan agar tidak terjadi defisit. Artinya dengan sarangan kemudian yang Gonggam dan embung itu baru berapa persen? Itu dulu kita menurunkan dari 110 juta menjadi 90 jutaan barusan. 100 juta Ya. Nah, jadi baru 10 juta ya? Ya, baru 10 juta sekian. Dalam waktu kurang lebih ya belum sampai 10 tahun. Gitu. Memang jadi di samping kita memelihara bendung-bendung yang sudah ada 169 bendung yang menjadi kewenangan kabupaten dan ada beberapa yang menjadi kewenangan provinsi maupun pusat. Kita pertahankan fungsinya untuk sebagai bangunan pengambilan untuk kebutuhan petani. Gitu. Artinya 10 tahun aja kita baru sekian, sementara masih jauh banget dari masih jauh banget dari masih panjang berarti. Makanya kita butuh sinergitas bersama-sama dengan masyarakat, paling tidak hanya dari unsur pemerintah yang bergerak, tapi dari semua lini penghijauan yang dijalankan, terus terkait dengan jangka menengahnya pembangunan tampungan-tampungan air juga dijalankan. Kemudian kalau terjadi bencana yang biar tidak terulang lagi, mungkin jangka pendeknya bisa juga dijalankan. Yang embung sendiri itu maupun waduk juga mensuplesi terkait air tanah. Kan. Jadi aquifer yang ada di Kabupaten Magetan ini, cekungan air tanahnya itu masuk cekungan air tanah Ngawi Ponorogo. Walaupun kita ini di daerah tinggi, kalau kita tidak memanfaatkan air itu juga eman-eman, karena kabupaten yang di bawahnya sangat optimal sekali penggunaan airnya. Jadi semacam Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun itu jumlah sumur air tanah dalamnya ribuan, kita baru ratusan. Artinya aquifer yang turun dari sarangan itu kabupaten lain yang memanfaatkan. Jadi di satu sisi memang kita harus mengimbangi dengan tampungan-tampungan air itu. Tapi nggak serta-merta dong kita kemudian di sana ada 1000, kita cuma mau bikin 1000, kan berparah juga. Enggak. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan, kita lihat usulan-usulan itu yang DI mana, daerah irigasi mana yang bagian hilir yang areal sawahnya ada, tetapi airnya tidak ada. Yang itu yang kita sasar. Jadi kita kalau sumur itu berangkatnya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Jadi kalau memang air permukaan tidak sampai ke daerah irigasi yang tercatat secara teknis masuk menjadi kewenangan kabupaten, baru kita masukkan suplasi dengan sumur. Nah, karena lahan sawah sendiri sekarang kan ada lahan sawah dilindungi, ada lahan sawah pertanian berkelanjutan. Artinya kalau tidak kita beri suplasi air, nanti LSD-nya malah tidak berfungsi. Padahal lahan itu amat sangat digantungkan untuk ketersediaan pangan. Nah itu. Ketahanan pangan juga ya? Ya, ketahanan pangan. Nah Pak, kalau terkait ini Pak, adanya 90 defisit 90 juta. Nah ini pengaruhnya nanti ke depan apa dengan pertanian di Kabupaten Magetan? Yang paling butuhkan sekarang pertanian. Pertanian. Jadi kalau melihat program dari Dinas Pertanian sekarang itu ada intensitas tanam 400%. Artinya 400% itu
1 tahun padi itu bisa panen 4 kali. Iya. Nah, padahal menurut catatan real kita itu tanaman padi kita itu baru 200 sekian kita. Jadi indeks pertanaman atau IP-nya itu baru 260 sekian. 3 kali aja nggak nyampe. Nah, kita dulu targetnya kalau dari bidang SDA nggak sampai 400 ya, 300 saja sudah bagus. Mendekati 300 saja sudah bagus. Karena semakin hari perubahan tata kelola lingkungan juga semakin tidak mendukung ke arah ketersediaan air. Nah, jadi adanya banyak bangunan-bangunan baru. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang kita juga amat sangat kerepotan. Jumlah air itu sama, tetapi untuk wilayah-wilayah tampungan ini sekarang bergeser lebih sedikit. Resapan juga semakin sedikit. Nah, ini yang perlu memang kita pikirkan bareng-bareng agar untuk wilayah recharge ini jangan sampai berubah menjadi bangunan. Pengisian air tanah tetap perlu agar mendukung baik air permukaan maupun air bawah tanah. Nah, ini yang mungkin tidak bisa kita lakukan sendiri, harus bareng-bareng dengan OPD maupun masyarakat. Tapi upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah saat ini dari kemarin penghijauan, kemudian kita sumur resapan, terus adanya embung, ini pengaruhnya seberapa? Kalau kita melihat sebagai contoh gampang gini ya Mas Koco. Dulu sebelum dibangun Waduk Nggonggang, itu sumber-sumber yang berada di bawah desa Nggonggang, di bawahnya Cileng itu hilang. Tapi begitu diresmikan tahun 2012 Waduk Nggonggang, sumber-sumber atau mata air yang dulunya hilang sekarang muncul lagi. Nah, artinya sedikit banyak konservasi juga sangat membantu dari tampungan-tampungan air ini. Jadi sebagai contoh kecil aja ini. Jadi termasuk embung-embung nanti harapan kami bisa paling tidak mata air yang dulunya mungkin berhenti dengan adanya tampungan-tampungan yang juga berfungsi sebagai pengisi air tanah, juga minimal airnya semakin tambah, tidak semakin kurang, walaupun mungkin juga butuh penertiban terkait dengan pengambilan air bawah tanah ini. Nah, untuk mungkin dari karena mayoritas pengguna air adalah petani, ini ada koordinasi nggak bagaimana sih manajemen pengelolaan sumber air tadi sehingga bijaksana para petani dan juga mereka bisa menikmati apa yang sudah dilakukan oleh SDA sendiri gitu. Iya. Ini memang masih kita lakukan bareng-bareng dengan Dinas TPHPKP. Jadi kita di 2 tahun terakhir ini sangat intens komunikasi dengan Dinas TPHPKP, paling tidak memberikan pemahaman terkait pengelolaan air, baik air permukaan maupun air tanah. Jadi tidak serta-merta semua itu mengeksploitasi baik air permukaan maupun air tanah sebesar-besarnya. Jadi kita perlu beri pemahaman ke petani, namanya tanam apapun, baik itu padi maupun palawija, itu melihat ketersediaan airnya. Jangan terus airnya yang menyesuaikan tanamannya, tapi tanamannya yang harus menyesuaikan ketersediaan air. Dengan seperti itu nanti bisa dihindari gagal panen juga. Nah, ya mungkin tetap juga butuh instansi yang penegakan hukum, dalam arti pengambilan air tanah yang ilegal, pendaya gunaan air yang tidak berizin, ya itu memang harus ditindaklanjuti. Kalau memang untuk keperluan petani secara umum, mungkin yang sudah dibangunkan oleh pemerintah itu, terkadang ada bisnis-bisnis yang sudah mulai mengarah, lahan sawahnya mungkin tidak seberapa, tapi dia membangun sumur untuk diperjualbelikan ke kanan kirinya, dikomersilkan. Ya, ini yang mungkin kemarin sempat kita diskusikan dengan bapak-bapak APH. Okay. Artinya ini butuh kerjasama dengan semua instansi terkait gitu Pak ya. Jadi kalau PU ini lebih ke arah penyediaan air bakunya, juga ada yang terkait dengan penataan pola tanam dari petaninya, terus ada juga dari pihak regulator yang menegakkan aturan. Bapak, sebelum kebersamaan kita ini akhiri, saya mau mengucapkan terima kasih kepada sejumlah UMKM ya yang sudah sempat mengendorse kita. Ada Bank Sampah Sapu Jagat yang juga dia berkontribusi mengolah sampah menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis tinggi. Salah satunya kita punya satu set meja dan kursi ya yang sudah kita endorse ya. Terima kasih banyak. Kemudian ada umroh spesial Intanaya
Ini buat Anda yang mau berhaji umroh ya, ini silakan. Ya, yang pasti umroh spesial Intanaya ini dari sisi legal formal sudah terjamin ya, dan yang pasti di Intanaya juga menyediakan pusat perlengkapan oleh baik souvenir haji maupun umroh. Jadi kalau Anda umroh maupun haji lewat umroh spesial Intanaya, Anda akan terjamin. Dan juga sejumlah UMKM yang ada di Kabupaten Magetan ya, ada Suwiwi ya, ini merupakan camilan manisan dari jeruk pamelo dari Desa Duko. Ada juga tempe terung ya, terima kasih juga. Yang pasti semoga para endorse kita bisa berkembang di usahanya ya. Nah Pak, sebelum kita akhiri perbincangan kita di hari ini Pak, ini terkait pembangunan embung ya. Kita fokus pembangunan embung dan juga terkait ancaman defisit air yang saat ini kita masih 90 juta meter kubik. Ya. Nah ini apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat Kabupaten Magetan Pak? Ya. Oke, makasih Mas Koco. Jadi terkait dengan sumber daya air yang ada kita defisit 90 ini, kita berharap semua pihak, masyarakat juga, kita lebih mengarah ke berhemat penggunaan air. Jadi yang bijaksana menggunakan air. Terus kita juga berharap untuk upaya konservasi sumber daya air. Kita bersama-sama kita selamatkan ketersediaan air kita, karena masih panjang perjalanan anak cucu kita. Nah, jadi jangan sampai air yang sekarang melimpah di wilayah Kabupaten Magetan nanti sulit untuk didapat. Jadi kita bareng-bareng. Yang terakhir terkait dengan sampah. Nah, sampah ini karena ada kaitannya saluran kita, sungai kita ini bukan tempat sampah yang efektif. Jadi saluran atau sungai kita ini kita gunakan sebagai jaringan untuk mengantarkan air dari wilayah hulu ke hilir. Jadi bukan tempat sampah. Nah, kalau perilaku kita terhadap sampah ini tidak bisa berubah, kita yakin juga mungkin di atas tidak ada masalah, tapi di bawah dia akan muncul masalah. Jadi tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah yang lebih besar di bawahnya. Itu. Dan itu nggak lama juga bakal naik kalau di bawah bermasalah gitu. Betul. Ya. Baik, untuk Anda ya yang menonton tayangan ini ya, semoga informasi yang disampaikan oleh Pak Yuli dari Kepala Bidang SDA ini juga memberikan pengetahuan, tambahan pengetahuan kepada Anda bahwa kita ini terancam loh ya, karena saat ini ya kita sudah defisit 90 juta meter kubik. Meskipun sebelumnya kita ada 100 juta meter kubik. 110 juta meter kubik, dan ini dengan upaya yang dilakukan oleh semua pihak, baik SDA maupun dinas yang lain, ini bisa menurunkan defisit tersebut. Nah, semoga ini juga Anda selaku masyarakat Magetan yang menggunakan air, ini ayo kita bijak menggunakan air, dan yang pasti juga kita harus menjaga kelestarian alam dengan ya setidaknya ikut juga untuk penghijauan dan sebagainya Pak Yuli ya. Baik, demikian perbincangan kita di siang hari ini, tetap di Omah Diskusi. Makasih Pak Yuli. Ya, makasih Mas Koco.